dengan NIM 23053078. Jadi tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perdagangan internasional untuk membahas prosedur ekspor dan prosedur impor yang ada di Indonesia. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Sebelum kita membahas materi ini lebih dalam lagi, saya ingin teman-teman mengetahui pengertian ekspor dan impor. Jadi ekspor ini merupakan suatu kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Dan impor merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekspor dan impor. Yang pertama pastinya adalah eksportir atau importir. Kemudian yang kedua, ada perusahaan ekspedisi atau freight forwarder, di mana ini merupakan perusahaan jasa yang membantu mengurus kegiatan pengiriman, termasuk dokumen dan logistik ekspor impor. Kemudian yang ketiga, ada shipping line atau maskapai penerbangan, yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pengangkutan barang melalui laut atau udara. Kemudian yang berikutnya ada bank, yang dimana ini merupakan lembaga keuangan yang digunakan untuk transaksi pembayaran internasional antara eksportir dan importir, yang biasanya digunakan adalah letter of credit. Kemudian berikutnya ada bea dan cukai, yang merupakan instansi pemerintah yang menangani pemeriksaan, pengawasan, dan administrasi kepabeanan atas barang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada kementerian atau lembaga teknis, yang dimana ini merupakan instansi seperti Kemendak, BPOM, Kemenperin, dan lembaga lain yang mengatur izin atau persyaratan teknis atas barang tertentu. Kemudian berikutnya adalah asuransi, di mana mereka menyediakan layanan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Dan yang terakhir ada perusahaan pergudangan atau biasanya disebut dengan warehouse, di mana ini merupakan tempat untuk menyimpan barang sementara sebelum diberangkatkan atau setelah tiba di pelabuhan. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor dan impor. Yang pertama ada faktur komersial, kedua packing list, ketiga sertifikat asal barang, keempat dokumen pengangkutan, kelima PEB atau pemberitahuan ekspor barang, keenam PIB atau pemberitahuan impor barang untuk impor. Sekarang kita masuk pada prosedur impor di Indonesia. Yang pertama ada persiapan administrasi, di mana harus memiliki NIB sebagai importir dan mengetahui HS kode untuk melihat tarif bea masuk, syarat perizinan, dan SNI wajib seperti BPOM dan karantina. Dan yang kedua ada kontrak pembelian dengan supplier, di mana ini menentukan harga, kualitas, dan metode pembayaran. Dan yang ketiga ada menentukan Incoterms seperti CIV, FOB, dan DDP. Kemudian yang ketiga ada pembayaran ke supplier, di mana ini biasanya menggunakan letter of credit atau metode lain sesuai dengan kesepakatan. Dan yang keempat, ada pengiriman barang dari negara asal, di mana supplier menyediakan dokumen seperti invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, dan sertifikat teknis lain. Dan yang kelima, kedatangan barang di pelabuhan Indonesia, di mana importir menerima arrival notice dari shipping line dan kemudian mengurus biaya seperti THC, delivery order, dan storage. Kemudian keenam, ada pengajuan PIB atau pemberitahuan impor barang, di mana melalui sistem CESA bea cukai dengan melampirkan dokumen impor. Dan yang ketujuh, ada pemeriksaan bea cukai, yang dimana ada kategori pemeriksaan seperti green line yang merupakan langsung keluar, yellow line merupakan cek dokumen, red line cek fisik, dan MITA atau prioritas importir terpercaya. Dan yang kedelapan, ada pembayaran bea masuk dan pajak, di mana ini meliputi bea masuk, PPN impor, PPh pasal 22 impor, dan PPNBM jika itu merupakan barang mewah. Dan yang sembilan adalah pengeluaran barang dari pelabuhan, di mana ini merupakan proses mengambil barang menggunakan truk dan barang dibawa ke gudang importir.
Sekarang kita masuk pada prosedur ekspor di Indonesia. Yang pertama ada persiapan administrasi, di mana eksportir harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha dari OSS dan terdaftar sebagai eksportir dan mengetahui HS kode barang untuk menentukan aturan ekspornya. Yang kedua, mencari buyer dan menentukan kontrak, di mana negosiasi harga, kualitas, dan volume berlanjut, kemudian menentukan Incoterms dan menyusun sale of contract atau purchase order. Dan yang ketiga, menyiapkan barang dan dokumen teknis, di mana dokumen utama ekspor meliputi invoice, packing list, kontrak penjualan, sertifikat asal, dokumen karantina, dan sertifikat mutu. Dan yang keempat, ada booking kapal atau pesawat, di mana eksportir menghubungi shipping line atau freight forwarder dan mendapatkan shipping instruction dan jadwal keberangkatan. Dan yang kelima, ada staffing dan pengiriman barang ke pelabuhan, di mana barang dimuat ke kontainer dan di gudang atau di pabrik, kemudian mengirim kontainer ke terminal pelabuhan. Dan yang keenam, ada pengajuan PIB atau pemberitahuan ekspor barang, di mana ini diinput melalui sistem KEISA Bea Cukai dan melampirkan invoice, packing list, kontrak, dan dokumen pendukung. Yang ketujuh, ada pemeriksaan Bea Cukai, bisa berupa green line, yellow line, dan red line seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedelapan, keluar barang dan terbitnya dokumen pengangkutan, di mana kapal berangkat dan eksportir menerima bill of lading untuk laut dan airwall bill untuk udara. Dan yang kesembilan, ada pembayaran dari buyer, di mana ini bisa melalui letter of credit atau biasa disebut dengan LC, telegraphic transfer, dan advance payment serta open account. Nah, sekarang kita masuk pada tantangan dalam ekspor dan impor. Yang pertama, ada perubahan regulasi, kedua biaya logistik tinggi, ketiga perbedaan standar kualitas antar negara, keempat ada risiko keterlambatan pengiriman, dan yang terakhir ada fluktuasi harga dan kurs. Jadi kesimpulannya, prosedur ekspor dan impor di Indonesia melibatkan proses dokumen, pemeriksaan, serta aturan teknis yang wajib dipenuhi oleh eksportir dan importir. Pemahaman prosedur ini sangat penting agar kegiatan perdagangan internasional berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Sekian penjelasan saya mengenai prosedur ekspor dan impor di Indonesia. Kiranya materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.